Halo para pendengar audiobook, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Indra. Kali ini saya akan membacakan sebuah buku berjudul Bagaimana Demokrasi Mati. How Democracies Die, karya Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt. Bab 1. Persekutuan Penentu Nasib. Pada awal bab 1, saya akan bercerita sebuah dongeng Aesop yang berjudul Kuda, Rusa, dan Pemburu. Pertengkaran terjadi antara kuda dan rusa. Jadi kuda mendatangi pemburu untuk meminta bantuan membalas dendam kepada rusa. Pemburu setuju, tapi berkata, "Kalau kamu mau mengalahkan rusa, kamu harus memperbolehkanku menempatkan sepotong besi di mulutmu supaya aku bisa membimbingmu dengan kekang. Kamu juga harus memperbolehkan aku menaruh pelana di punggungmu, supaya aku bisa duduk di sana selagi kita mengejar musuh." Kuda setuju dengan permintaan itu, dan pemburu kemudian memasang kekang serta pelana. Lalu, dengan bantuan pemburu, kuda mengalahkan rusa dan berkata kepada pemburu, "Sekarang turunlah dan lepaskan benda-benda ini dari mulut dan punggungku." "Jangan buru-buru kawan," kata pemburu. "Aku sekarang sudah mengendalikanmu dan lebih suka mempertahankanmu seperti sekarang." Demikianlah cerita tersebut. Pada 30 Oktober 1922, Benito Mussolini tiba di Roma pada pukul 10:55 pagi dalam kereta malam dari Milano. Dia telah diundang ke ibu kota oleh raja untuk menerima jabatan Perdana Menteri Italia dan membentuk kabinet baru. Ditemani sekelompok kecil pengawal, Mussolini pertama-tama mampir di Hotel Savoia. Lalu dengan mengenakan jas hitam, kemeja hitam, dan topi hitam, dia berjalan masuk istana raja, Palazzo del Quirinale. Roma penuh desas-desus mengenai kerusuhan. Gerombolan-gerombolan fasis banyak yang mengenakan berbagai seragam berkeliaran di jalan-jalan kota itu. Mussolini yang sadar akan kekuatan penampilan masuk ke istana yang berlantai marmer dan menghadap raja. "Baginda, maafkan cara berpakaian saya. Saya datang dari medan perang." Itulah permulaan pawai ke Roma, legendaris Mussolini. Gambaran massa berkemeja hitam yang menyeberang sungai Rubicon untuk merebut kekuasaan dari negara liberal Italia menjadi ajaran fasis yang diulang-ulang pada hari besar nasional dan di buku pelajaran anak sepanjang 1920-an dan 1930-an. Mussolini ikut memperkuat mitos itu. Di perhentian kereta terakhir sebelum masuk Roma, dia sudah mempertimbangkan turun dari kereta dan masuk kota naik kuda dikelilingi para pengawal. Walau rencana itu akhirnya tak dilaksanakan, dia sesudahnya melakukan segala yang dia bisa untuk memperkuat legenda kenaikannya ke tampuk kekuasaan sebagai, menurut kata-katanya sendiri, revolusi dan aksi kebangkitan yang mengawali zaman baru fasis. Kenyataannya lebih bersahaja. Sebagian besar massa kemeja hitam Mussolini yang umumnya kurang makan dan tak bersenjata baru datang sesudah Mussolini diundang untuk menjadi Perdana Menteri. Gerombolan fasis di seantero Italia memang mengancam, tapi cara Mussolini merebut kendali negara bukan revolusi. Dia menggunakan 35 kursi parlemen dari 535 dari partainya. Perpecahan di antara para politikus mapan, rasa takut terhadap sosialisme,
dan ancaman kekerasan oleh 30.000 kemeja hitam untuk meraih perhatian Raja Vittorio Emanuele III yang memandang Mussolini sebagai politikus yang naik daun dan tokoh yang bisa menenangkan keresahan. Keteraturan politik dipulihkan oleh penunjukan Mussolini, sementara sosialisme mundur sehingga bursa saham Italia bangkit. Para negarawan tua liberal seperti Giovanni Giolitti dan Antonio Salandra jadi memuji perubahan itu. Mereka menganggap Mussolini sebagai sekutu berguna. Namun seperti kuda di dongeng Aesop, Italia segera mendapati diri dipasangi kekang dan pelana. Cerita serupa telah berulang-ulang di seantero dunia sepanjang abad kemarin. Sejumlah orang luar di bidang politik, termasuk Adolf Hitler, Getulio Vargas di Brazil, Alberto Fujimori di Peru, dan Hugo Chavez di Venezuela meraih kekuasaan dengan jalan yang sama, dari dalam, melalui pemilihan umum atau persekutuan dengan tokoh-tokoh politik berkuasa. Di setiap contoh, kaum elit percaya bahwa undangan ke kekuasaan bakal meredam si orang luar, mengarah ke pemulihan kendali di tangan politikus arus utama. Namun, rencana mereka jadi senjata makan tuan. Campuran maut ambisi, rasa takut, dan kesalahan perhitungan berpadu menjadi mereka melakukan kekeliruan fatal yang sama, sengaja menyerahkan kunci kekuasaan kepada calon autokrat. Mengapa para negarawan tua berpengalaman membuat kesalahan itu? Hanya sedikit contoh yang lebih mencolok ketimbang kebangkitan Adolf Hitler pada Januari 1933. Kemampuannya melakukan tindakan kekerasan sudah tampak sejak peristiwa Putsch di Munchen tahun 1923. Serangan kejutan malam ketika sekelompok pengikut setia Hitler yang bersenjata pistol merebut kendali atas sejumlah bangunan pemerintah dan satu ruang pertemuan di Munchen, di mana beberapa pejabat Bayer sedang berkumpul. Serangan yang kurang matang persiapannya itu diatasi oleh pemerintah, dan Hitler pun menghabiskan 9 bulan dalam penjara, di mana dia menulis kesaksian pribadinya yang terkenal, Mein Kampf. Hitler sesudahnya menyatakan akan meraih kekuasaan melalui pemilihan umum. Awalnya gerakan nasional sosialisnya hanya mendapat sedikit suara. Sistem politik negara Weimar dibangun pada 1919 oleh koalisi pro-demokrasi Katolik, liberal, dan sosial demokrat. Namun sejak 1930, dengan hancurnya ekonomi Jerman, kelompok kanan tengah melemah karena bertengkar sendiri, sementara komunis dan Nazi makin populer. Pemerintahan terpilih ambruk pada Maret 1930 di tengah depresi besar yang menyakitkan. Dengan adanya kebuntuan politik yang menghambat gerak pemerintah, presiden dan jabatannya hanya simbolis. Pahlawan Perang Dunia Pertama, Paul von Hindenburg, memanfaatkan satu pasal konstitusi yang memberi kepala negara wewenang untuk menunjuk kanselir dalam kondisi darurat ketika parlemen gagal membentuk pemerintahan mayoritas. Tujuan kanselir yang bukan hasil pemilu dan presiden bukan hanya memerintah, melainkan juga mengesampingkan kaum radikal kiri dan kanan. Pertama-tama ahli ekonomi dari Partai Tengah, Heinrich Brüning, yang kemudian meninggalkan Jerman untuk menjadi profesor di Harvard, berusaha namun gagal memulihkan pertumbuhan ekonomi. Masa jabatannya sebagai kanselir tak lama. Presiden von Hindenburg kemudian beralih ke bangsawan Franz von Papen, lalu dengan lebih putus asa beralih ke sahabat sekaligus rival dari von Papen, mantan Menteri Pertahanan Jenderal Kurt von Schlesser. Namun, tanpa dukungan mayoritas parlementer di Reichstag, kebuntuan bertahan.
ada alasan bagus yang membuat para pemimpin mengkhawatirkan pemilihan umum mendatang. Karena yakin bahwa sesuatu harus dilakukan, sekelompok konservatif yang saling bersaing mengadakan pertemuan pada akhir Januari 1933 dan mencapai satu kesimpulan. Orang luar yang populer sebaiknya dijadikan kepala pemerintahan. Mereka membenci dia, tapi tahu bahwa setidaknya dia punya massa pengikut, dan terutama mereka pikir bisa mengendalikan dia. Pada 30 Januari 1933, von Papen, salah seorang arsitek utama rencana itu, mengabaikan kekhawatiran mengenai pertaruhan untuk mengangkat Adolf Hitler sebagai kanselir Jerman di tengah krisis dengan kata-kata menenangkan berikut. Kita sudah pegang dia. Dalam 2 bulan, kita akan desak dia sampai terpojok dan menjerit. Sukar membayangkan kesalahan perhitungan yang lebih besar daripada itu. Pengalaman Italia dan Jerman menunjukkan tipe persekutuan penentu nasib yang seringkali mengangkat tokoh otoriter ke kekuasaan. Di demokrasi manapun, politikus kadang menghadapi tantangan berat. Krisis ekonomi, memuncaknya ketidakpuasan masyarakat, dan kemerosotan partai-partai politik arus utama dalam pemilihan umum bisa menjadi ujian bagi pertimbangan bahkan orang dalam yang paling berpengalaman. Bila orang luar yang karismatik muncul, meraih kepopuleran sambil menantang tatanan lama, para politikus mapan yang merasa kehilangan kendali bisa tergoda untuk memanfaatkan dia. Bila salah satu orang dalam mencoba merangkul lebih dulu si orang luar sebelum para pesaingnya melakukan itu, maka dia bisa menggunakan energi dan pendukung si orang luar untuk mengalahkan para pesaingnya. Lalu para politikus mapan berharap si orang baru bisa diarahkan untuk mendukung program mereka sendiri. Perjanjian dengan iblis semacam itu sering berubah, menguntungkan si orang baru. Karena persekutuan membuat orang luar yang cukup punya dukungan menjadi calon peraih kekuasaan yang sah. Di Italia awal 1920-an, tatanan liberal lama sedang ambruk di tengah pemogokan dan keresahan sosial. Kegagalan partai-partai tradisional membentuk mayoritas parlementer yang solid membuat Perdana Menteri tua yang telah menjabat 5 kali, Giovanni Giolitti, putus asa dan dia mengabaikan para penasihatnya, lalu mengadakan pemilu lebih awal pada Mei 1921. Dengan niat memanfaatkan daya tarik massa fasis, Giolitti memutuskan untuk menawarkan tempat kepada gerakan baru Mussolini di blok borjuis nasionalis, fasis dan liberalnya. Strategi itu gagal. Blok borjuis meraih di bawah 20% suara sehingga Giolitti mengundurkan diri. Namun posisi Mussolini membuat kelompoknya mendapat legitimasi sehingga bisa menanjak dalam politik. Persekutuan penentu takdir tak hanya terjadi di Eropa pada masa antara 2 perang dunia. Persekutuan semacam itu juga membantu menjelaskan kebangkitan Hugo Chavez. Venezuela dulu membanggakan diri sebagai demokrasi tertua di Amerika Serikat yang sudah berjalan sejak 1958. Chavez, perwira militer junior dan pemimpin kudeta gagal yang tak pernah memegang jabatan publik, adalah orang luar dalam politik. Namun kebangkitannya menuju kekuasaan mendapat dorongan kritis dari orang dalam. Mantan Presiden Rafael Caldera, salah seorang pendiri demokrasi Venezuela. Politik Venezuela sejak lama didominasi 2 partai, Aksi Demokratik yang beraliran tengah kiri dan Partai Tengah Kanan Caldera. Partai Sosial Kristen dikenal dengan singkatannya COPEI, COPEI. Keduanya bergantian berkuasa dengan damai selama 30 tahun pada 1970
Keduanya bergantian berkuasa dengan damai selama 30 tahun lebih. Pada 1970-an, Venezuela dipandang sebagai teladan demokrasi di kawasan yang sering mengalami kudeta dan kediktatoran. Namun selama 1980-an, ekonomi Venezuela yang amat bergantung kepada minyak merosot, mengalami krisis yang bertahan sampai melebihi satu dasawarsa. Nyaris melipat gandakan angka kemiskinan. Tak heran kalau rakyat Venezuela jadi kecewa. Kerusuhan besar pada Februari 1989 memberi kesan bahwa partai-partai mapan bermasalah. 3 tahun kemudian, pada Februari 1992, sekelompok perwira militer junior bangkit melawan Presiden Carlos André Pérez. Para pemberontak yang dipimpin Hugo Chavez itu menyebut diri sendiri Bolivariano, meminjam nama pahlawan kemerdekaan Simon Bolivar. Kudeta itu gagal, namun ketika Chavez yang ditangkap ditampilkan di televisi untuk memberitahu pengikutnya agar meletakkan senjata, dia menjadi pahlawan di mata banyak orang Venezuela, terutama yang miskin. Sesudah kudeta gagal pada November 1992, Chavez yang dipenjara berubah haluan, memilih mengejar kekuasaan melalui pemilihan umum. Dia butuh bantuan. Walau mantan Presiden Caldera merupakan negarawan tua yang dihormati, karir politiknya sudah memudar pada 1992. 4 tahun sebelumnya dia gagal menjadi calon presiden di partainya sendiri dan sudah dianggap ketinggalan zaman secara politis. Namun, senator berumur 76 tahun tersebut masih mengimpikan bisa kembali menjabat presiden. Dan kemudian Chavez memberikan jalan. Pada malam kudeta pertama Chavez, sang mantan presiden berdiri di tengah sidang darurat Kongres dan mendukung perjuangan para pemberontak. Menyatakan, sukar meminta rakyat berkorban demi kebebasan dan demokrasi ketika mereka berpikir bahwa kebebasan dan demokrasi tak bisa memberi makan, tak bisa mencegah kenaikan harga gila-gilaan, atau tak bisa mengakhiri korupsi parah yang di mata dunia menggerogoti lembaga-lembaga Venezuela setiap hari. Pidato mengejutkan itu menghidupkan kembali karir politik Caldera. Sesudah mendapatkan konstituen anti-sistem Chavez, dukungan publik bagi sang mantan presiden naik sehingga dia berhasil menang dalam pemilihan presiden 1993. Pendekatan publik Caldera ke Chavez bukan hanya membantu Caldera dalam pemilu, melainkan juga memberi kredibilitas baru kepada Chavez. Chavez dan kawan-kawan tadinya berusaha menghancurkan demokrasi negara mereka yang sudah berumur 34 tahun. Namun bukannya menyatakan para pemimpin kudeta sebagai ancaman ekstremis, sang mantan presiden malah menawarkan simpati publik dan sekaligus pintu masuk ke politik arus utama. Caldera juga membantu membuka pintu istana kepresidenan untuk Chavez dengan memukul partai-partai mapan Venezuela. Secara mengejutkan, Caldera meninggalkan COPEI, partai yang dia dirikan hampir setengah abad sebelumnya, dan menjadi calon presiden jalur independen. Partai-partai Venezuela memang sudah krisis, namun kepergian Caldera dan kampanye anti kemapanan yang terjadi sesudahnya membantu mengubur partai-partai. Sistem partai ambruk sesudah pemilu 1993 yang dimenangi Caldera sebagai calon independen anti-partai, membuka jalan untuk orang luar lainnya pada masa depan. 5 tahun kemudian giliran Chavez maju. Namun pada 1993 Chavez masih punya masalah besar. Dia dipenjara menunggu sidang atas tuduhan makar. Namun, pada 1994 Presiden Caldera mencabut semua tuntutan atas Chavez. Tindakan terakhir Caldera untuk membantu Chavez adalah membuka pintu-pintu penjara secara harfiah untuk Chavez. Sesudah Chavez bebas,
Seorang reporter bertanya ke mana dia akan menuju. Menuju kekuasaan, jawab Chavez. Membebaskan Chavez itu kebijakan populer, dan Caldera memang menjanjikan itu sewaktu kampanye. Seperti sebagian besar elit Venezuela, dia memandang Chavez hanya akan terkenal sebentar, yang pada pemilu berikutnya sudah dilupakan masyarakat. Namun, dengan mencabut semua tuntutan, bukannya membiarkan Chavez diadili untuk kemudian diampuni, Caldera justru mengangkat Chavez, mengubah mantan pemimpin kudeta itu menjadi calon presiden dalam sekejap. Pada 6 Desember 1998, Chavez menang pemilihan presiden, mengalahkan calon yang didukung kubu Mapan. Pada hari pelantikan, Caldera, presiden sebelumnya, tak mampu melaksanakan serah terima jabatan ke Chavez sebagaimana tradisi. Dia hanya berdiri murung di pinggir. Meski ketiganya amat berbeda, Hitler, Mussolini, dan Chavez menempuh jalan menuju kekuasaan yang mirip. Mereka semua adalah orang luar yang mahir merebut perhatian publik, tapi semuanya meraih kekuasaan karena para politikus mapan mengabaikan tanda-tanda peringatan dan entah menyerahkan kekuasaan kepada mereka atau membuka pintu untuk mereka, yakni Chavez. Pengalihan tanggung jawab politis oleh pemimpin yang sedang berkuasa sering menandai langkah pertama suatu negara menuju otoritarianisme. Bertahun-tahun sesudah kemenangan Chavez di pemilihan presiden, Rafael Caldera menjelaskan kesalahannya dengan sederhana. Tak seorang pun berpikir bahwa Mr. Chavez berpeluang jadi presiden, sekecil apapun. Dan hanya 1 hari sesudah Hitler menjadi kanselir, seorang tokoh konservatif yang membantu dia mengaku, "Saya telah melakukan kebodohan terbesar dalam hidup. Saya telah bersekutu dengan demagog terbesar dalam sejarah dunia." Tidak semua demokrasi terjerumus dalam jebakan demikian. Beberapa, termasuk Belgia, Britania, Kosta Rika, dan Finlandia, telah menghadapi tantangan dari demagog, tapi berhasil mencegah mereka meraih kekuasaan. Bagaimana caranya? Ada godaan untuk menganggap keberhasilan itu berakar di kebijaksanaan bersama para pemilih. Barangkali orang Belgia dan Kosta Rika memang lebih demokratis daripada orang Jerman atau Italia. Bagaimanapun, kita suka mempercayai bahwa nasib suatu pemerintahan terletak di tangan rakyatnya. Bila rakyat suka otoritarianisme, maka cepat atau lambat demokrasi akan bermasalah di sana. Pandangan itu keliru karena berasumsi terlalu banyak terhadap demokrasi, bahwa rakyat bisa membentuk jenis pemerintahan semaunya. Sukar menemukan bukti dukungan mayoritas terhadap otoritarianisme di Jerman dan Italia pada 1920-an. Sebelum Nazi dan fasis berkuasa, kurang dari 2% populasi yang menjadi anggota partai-partai itu, dan kedua partai tidak meraih mayoritas suara dalam pemilihan umum yang bebas dan adil. Justru mayoritas pemilih menentang Hitler dan Mussolini. Sebelum keduanya meraih kekuasaan karena dukungan orang dalam politik yang buta akan bahaya ambisi mereka. Hugo Chavez dipilih mayoritas pemilih, tapi tak banyak bukti bahwa orang Venezuela mencari pemimpin bertangan besi. Waktu itu dukungan publik terhadap demokrasi di sana lebih tinggi daripada di Chile, negara yang ketika itu dan masih sampai sekarang masih stabil dalam keadaan demokratis. Menurut survei Latino Barometro 1998, 60% orang Venezuela setuju dengan pernyataan demokrasi selalu merupakan bentuk pemerintahan terbaik. Hanya 25% yang setuju bahwa dalam keadaan tertentu, pemerintahan otoriter bisa lebih baik daripada pemerintahan demokratis.
Sementara itu, hanya 53% penanggap di Chile yang setuju bahwa demokrasi selalu merupakan pembentuk pemerintahan terbaik. Calon demagog ada di semua negara demokrasi, dan sekali-kali salah satunya meraih perhatian publik. Namun di beberapa demokrasi, para pemimpin politik memperhatikan tanda-tanda peringatan dan melakukan langkah-langkah agar tokoh-tokoh otoriter tetap ada di pinggir, jauh dari pusat kekuasaan. Waktu menghadapi kebangkitan ekstremis atau demagog, mereka bersama-sama mengisolasi dan mengalahkannya. Walau tanggapan massa terhadap bujukan ekstremis itu penting, yang lebih penting adalah apakah elit politik dan terutama partai bertindak sebagai filter. Sederhananya, partai politik adalah penjaga gerbang demokrasi. Bila kita mau menjaga agar tokoh-tokoh otoriter tetap di luar, maka pertama-tama mereka harus diidentifikasi. Sayangnya tak ada sistem peringatan dini yang senantiasa ampuh. Banyak tokoh otoriter bisa mudah dikenali sebelum mereka berkuasa. Mereka punya rekam jejak jelas. Hitler memimpin putsch yang gagal. Chavez memimpin pembangkangan militer yang gagal. Gerombolan kemeja hitam Mussolini terlibat kekerasan paramiliter. Dan di Argentina pada pertengahan abad ke-20, Juan Perón turut memimpin kudeta yang sukses 2,5 tahun sebelum ikut pemilihan presiden. Namun politikus tak selalu mengungkap keseluruhan kadar otoritarisme mereka sebelum meraih kekuasaan. Beberapa menganut norma-norma demokrasi pada awal karir, kemudian mencampakkannya. Pertimbangkan Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban. Orban dan partai Fidesznya berawal sebagai kelompok demokrat liberal pada akhir 1980-an. Dan dalam masa jabatan pertamanya sebagai Perdana Menteri antara 1998 dan 2002, dia memerintah dengan demokratis. Sesudah kembali berkuasa pada 2010, dia berbalik jadi autokrat secara mengejutkan. Jadi bagaimana caranya mengenali otoritarianisme pada politikus yang tak punya riwayat anti demokrasi yang jelas? Di sini kita beralih ke ahli ilmu politik terkemuka, Juan Linz. Linz yang lahir di Jerman zaman Weimar dan dibesarkan di tengah perang saudara Spanyol sangat paham mengenai pedihnya kehilangan demokrasi. Sebagai profesor di Yale, dia mengabdikan sebagian besar karirnya untuk mencoba mengerti bagaimana dan mengapa demokrasi mati. Banyak kesimpulan Linz bisa ditemukan di buku kecil perintis berjudul The Breakdown of Democratic Regime. Buku yang terbit pada tahun 1978 itu menyoroti peran politikus, menunjukkan bagaimana perilaku mereka bisa memperkuat atau mengancam demokrasi. Dia juga mengusulkan, namun tak pernah mengembangkan tes litmus untuk mengenali politikus anti-demokrasi. Berdasarkan karya Linz, kami telah mengembangkan satu set berisi 4 tanda peringatan terkait perilaku yang bisa membantu kita mengenali tokoh otoriter. Kita sebaiknya khawatir apabila seorang politikus, pertama, menolak aturan main demokrasi dengan kata-kata atau perbuatan. 2. Menyangkal legitimasi lawan. 3. Menoleransi atau menyerukan kekerasan. Atau 4. Menunjukkan kesediaan membatasi kebebasan sipil lawan, termasuk media. Politikus yang memenuhi satu saja syarat tadi sudah mengkhawatirkan. Jenis kandidat apa yang cenderung mendapat hasil positif di tes litmus otoritarianisme? Seringkali orang luar populis.
Populis adalah politikus anti kemapanan, tokoh-tokoh yang mengaku mewakili suara rakyat, lalu mengobarkan perang terhadap apa yang mereka gambarkan sebagai elit korup yang bersekongkol. Populis cenderung menyangkal legitimasi partai-partai mapan, menyerang partai karena dianggap tak demokratis dan bahkan tak patriotis. Mereka memberitahu pemilih bahwa sistem yang ada bukan benar-benar demokrasi, melainkan telah dibajak, dikorup, atau diakali elit. Dan mereka berjanji mau mengubur elit lalu mengembalikan kekuasaan kepada rakyat. Wacana itu sebaiknya dianggap serius. Ketika populis menang pemilu, mereka seringkali menyerang lembaga-lembaga demokrasi. Di Amerika Latin, contohnya, dari 15 presiden yang telah terpilih di Bolivia, Ekuador, Peru, dan Venezuela antara 1990 dan 2012, 5 adalah orang luar populis, yakni Alberto Fujimori, Hugo Chavez, Evo Morales, Lucio Gutierrez, dan Rafael Correa. Kelimanya memperlemah lembaga-lembaga demokrasi. Berikut akan saya bacakan 4 indikator kunci perilaku otoriter. Pertama, penolakan atau komitmen lemah atas aturan main demokratis. Dapat berbentuk, apakah mereka menolak konstitusi atau menunjukkan kesediaannya melanggarnya? Apakah mereka mengusulkan cara-cara antidemokrasi seperti membatalkan pemilu, melanggar atau membatalkan konstitusi, melarang organisasi tertentu, atau membatasi hak asasi sipil atau politik? Apakah mereka berusaha atau menyetujui menggunakan cara di luar konstitusi untuk mengubah pemerintahan seperti kudeta militer, perlawanan dengan kekerasan, atau unjuk rasa besar untuk memaksakan perubahan di pemerintahan? Apa mereka berusaha merusak legitimasi pemilu, contohnya dengan menolak menerima hasil pemilu yang kredibel? Indikator kedua, menyangkal legitimasi lawan politik. Dapat berupa, apakah mereka menyebut lawan sebagai pelaku makar atau menentang tatanan konstitusional yang ada? Apakah mereka menyatakan bahwa lawan adalah ancaman eksistensial bagi keamanan nasional maupun cara hidup yang umum? Apakah mereka menuduh tanpa dasar lawan partisan sebagai kriminal yang dianggap melanggar hukum atau berpotensi dan tak memenuhi syarat ikut serta dalam arena politik? Apakah mereka berkata tanpa dasar bahwa lawan adalah antek asing bekerja sama diam-diam dengan pemerintah asing, biasanya yang bermusuhan? Indikator yang ketiga, toleransi atau anjuran kekerasan. Dapat berupa bentuk, apakah mereka punya hubungan dengan geng bersenjata, pasukan paramiliter, milisi, gerilyawan, atau organisasi lain yang terlibat kekerasan tidak sah? Apakah mereka atau sekutu partisan mereka mendukung atau mendorong serangan massa terhadap lawan? Apakah mereka secara tak langsung menyetujui kekerasan yang dilakukan pendukung mereka dengan menolak, mencela, dan menghukumnya? Apakah mereka pernah memuji tindakan kekerasan politik pada masa lalu atau di tempat lain? Indikator yang keempat, kesediaan membatasi kebebasan sipil lawan termasuk media. Apakah mereka mendukung hukum atau kebijakan yang membatasi kebebasan sipil
seperti perluasan hukum, pencemaran nama baik atau penistaan, atau hukum yang membatasi protes, kritik terhadap pemerintah atau organisasi sipil atau politis tertentu? Apakah mereka pernah mengancam melakukan tindakan hukum atau lainnya terhadap pengkritik di partai lawan, masyarakat sipil atau media? Apakah mereka memuji tindakan represif yang dilakukan pemerintah lain pada masa lalu atau di tempat lain? Demikianlah 4 indikator kunci perilaku otoriter. Menjaga agar politikus otoriter tak berkuasa itu lebih gampang diucapkan daripada dilakukan. Bagaimanapun, demokrasi seharusnya tak melarang partai atau calon manapun ikut pemilihan umum, dan kami tak menganjurkan cara demikian. Tanggung jawab menyaring kaum otoriter justru terletak di partai politik dan pemimpin partai, para penjaga pintu demokrasi. Bila ingin berhasil menjaga pintu demokrasi, partai-partai arus utama harus mengisolasi dan mengalahkan kekuatan-kekuatan ekstremis. Suatu perilaku yang disebut ahli ilmu politik Nancy Bermeo dengan menjaga jarak atau distancing. Partai-partai pro-demokrasi bisa menjaga jarak dengan beberapa cara. Pertama, partai-partai bisa mencegah tokoh otoriter masuk daftar calon partai. Artinya, partai-partai harus menolak godaan mencalonkan ekstremis, biarpun mereka bisa saja menambah suara. Kedua, partai bisa membasmi ekstremis di tingkat akar rumputnya. Misalnya Partai Konservatif Swedia atau AVF selama masa antara Perang Dunia Pertama dan Kedua, sayap pemuda AVF atau organisasi aktivis yang memperjuangkan batas umur untuk hak suara, organisasi pemuda nasionalis Swedia menjadi makin radikal pada awal 1930-an. Mengkritik demokrasi parlementer, terang-terangan mendukung Hitler, bahkan membuat kelompok pasukan berseragam. AVF menanggapi dengan mengeluarkan organisasi itu dari partai pada 1933. Hilangnya 25.000 anggota boleh jadi membuat AVF kehilangan suara pada pemilihan umum daerah 1934. Tapi strategi menjaga jarak itu berhasil mengurangi pengaruh kekuatan anti-demokrasi di partai tengah kanan terbesar Swedia. Ketiga, partai-partai pro-demokrasi bisa menghindari segala persekutuan dengan partai dan calon anti-demokrasi. Seperti kita lihat di Italia dan Jerman. Partai-partai pro-demokrasi kadang tergoda bersekutu dengan ekstremis di ujung kisaran ideologi mereka demi suara atau sistem parlementer untuk membentuk pemerintahan. Namun, persekutuan seperti itu bisa punya konsekuensi merusak dalam jangka panjang. Seperti ditulis Linz, kerusakan banyak demokrasi bisa ditelusuri ke satu partai yang lebih dekat ke ekstremis di ujung kisaran ideologi politiknya daripada ke partai arus utama yang berseberangan. Keempat, partai-partai pro-demokrasi bisa bertindak sistematis untuk mengisolasi ekstremis, bukan memberi legitimasi. Artinya para politikus harus menghindari tindakan seperti aksi bersama kelompok konservatif Jerman dan Hitler pada 1930-an atau pidato Caldera yang bersimpati kepada Chavez yang membantu menormalkan atau memberi penghormatan publik kepada tokoh otoriter. Terakhir, sewaktu ekstremis bangkit sebagai kandidat serius di pemilu, partai-partai arus utama mesti membentuk persekutuan untuk mengalahkan mereka. Mengutip Linz,
partai-partai mesti bersedia bergabung dengan lawan-lawan yang beda ideologi namun berkomitmen terhadap kelangsungan tatanan politik demokrasi. Dalam keadaan normal, persekutuan itu hampir tak terbayangkan. Bayangkan Senator Edward Kennedy dan orang-orang Demokrat liberal lain berkampanye mendukung Ronald Reagan, atau Partai Buruh Britania dan sekutu-sekutunya di kalangan Serikat Buruh mendukung Margaret Thatcher. Pengikut tiap partai bakal marah dengan apa yang tampak sebagai pengkhianatan terhadap prinsip. Namun dalam keadaan darurat, kepemimpinan partai yang berani harus mengutamakan demokrasi dan negara sebelum kepentingan partai, dan menyampaikan kepada pemilih mengenai apa yang dipertaruhkan. Ketika partai atau politikus yang mendapat hasil positif di tes litmus, kita bangkit sebagai ancaman serius dalam pemilu. Tak banyak pilihan lain. Front Demokratis Bersatu bisa mencegah ekstremis meraih kekuasaan yang bisa berarti menyelamatkan demokrasi. Walau kegagalan lebih mudah diingat, beberapa negara demokrasi Eropa mempraktikkan penjagaan gerbang dengan sukses antara Perang Dunia Pertama dan Kedua. Pelajaran besar bisa diambil dari negara-negara kecil. Pertimbangkan Belgia dan Finlandia. Pada tahun krisis politik dan ekonomi Eropa 1920-an dan 1930-an, kedua negara mengalami tanda-tanda peringatan kerusakan demokrasi. Kebangkitan ekstremis anti-sistem, tapi tak seperti Italia dan Jerman. Keduanya diselamatkan elit politik yang mempertahankan lembaga-lembaga demokrasi. Setidaknya sampai serbuan Nazi beberapa tahun sesudahnya. Pada pemilihan umum Belgia 1936, selagi fasisme menular dari Italia dan Jerman ke seluruh Eropa, para pemilih memberi hasil menggetarkan. Dua partai ultrakanan otoriter, Partai Rex dan Vlaams National Verbond atau VNV, mendapat cukup banyak suara, hampir 20% dari total suara, menantang dominasi lama tiga partai mapan, yakni Partai Katolik Tengah Kanan, Partai Sosialis, dan Partai Liberal. Tantangan dari pemimpin Partai Rex, Leon de Grelle, seorang jurnalis Katolik yang kemudian menjadi kolaborator Nazi, sangat kuat. De Grelle, kritikus keras demokrasi parlementer, telah memisahkan diri dari ujung kanan Partai Katolik, lalu menyerang para pemimpin partai tersebut yang dia anggap korup. De Grelle mendapat dukungan moral maupun finansial dari Hitler dan Mussolini. Pemilihan umum 1936 menggoncang partai-partai tengah yang menderita kekalahan. Karena sadar akan gerakan anti-demokrasi di Italia dan Jerman, serta khawatir akan kelangsungan diri sendiri, partai-partai itu pun harus memutuskan bagaimana menanggapinya. Partai Katolik khususnya menghadapi dilema sulit, berkolaborasi dengan seteru lama Partai Sosialis dan Liberal, atau membentuk aliansi sayap kanan bersama Partai Rex yang mirip secara ideologis namun menolak nilai politik demokrasi. Tak seperti para politikus arus utama Italia dan Jerman yang melangkah mundur, para pemimpin Partai Katolik Belgia menyatakan bahwa kerjasama apapun dengan Partai Rex tak cocok dengan aspirasi anggota partai, lalu menggunakan strategi bermata dua untuk melawan gerakan itu. Di dalam, para pemimpin Partai Katolik menegakkan disiplin dengan memeriksa para kandidat kalau-kalau ada yang bersimpati ke Partai Rex dan mengeluarkan mereka yang menyatakan pandangan ekstrim. Selain itu, para pemimpin partai bersikap keras menolak kerjasama dengan kubu kanan garis keras. Keluar, Partai Katolik melawan Rex di kandang sendiri. Partai Katolik menggunakan taktik propaganda dan kampanye baru yang mengincar kaum muda Katolik.
yang sebelumnya menjadi basis Rex. Front Katolik Muda dibentuk pada Desember 1935 dan mulai mengadu De Grelle dengan mantan-mantan sekutunya. Konflik terakhir antara Partai Rex dan Katolik yang membuat Rex efektif tersingkir sampai pendudukan Nazi. Berpusat di pembentukan pemerintahan baru sesudah pemilu 1936. Partai Katolik mendukung Perdana Menteri Petahana dari Partai Katolik, Paul van Zeeland. Sesudah van Zeeland meraih kembali kursi Perdana Menteri, ada dua pilihan utama untuk membentuk pemerintahan. Yang pertama adalah bersekutu dengan rival mereka, yakni Partai Sosialis, meniru Front Rakyat Prancis. Van Zeeland dan para pemimpin Katolik lain awalnya berharap bisa menghindari pilihan ini. Yang kedua adalah persekutuan sayap kanan anti-sosialis yang bakal mencakup Rex dan VNV. Penentuannya tak mudah. Pilihan kedua didukung faksi tradisional yang ingin menggoyang kabinet Van Zeeland yang rapuh dengan menggalang massa Katolik, mengadakan aksi ke Brussels, dan memaksakan pemilu sela di mana pemimpin Rex, De Grelle, bakal bertanding dengan Van Zeeland. Rencana itu digagalkan pada 1937 ketika De Grelle kalah dalam pemilu sela, sebagian besar karena sikap para anggota dewan dari Partai Katolik. Mereka menolak ikut rencana faksi tradisionalis dan memilih bersatu dengan Partai Liberal dan Sosialis di belakang Van Zeeland. Itulah tindakan penjagaan gerbang terpenting Partai Katolik Belgia. Sikap Partai Katolik di sayap kanan juga dimungkinkan oleh Raja Leopold III dan Partai Sosialis. Pemilihan umum 1936 membuat Partai Sosialis menjadi pemilik mayoritas kursi legislatif, sehingga berhak membentuk pemerintahan. Namun ketika tampak bahwa Partai Sosialis tak dapat meraih cukup banyak dukungan di parlemen, bukannya mengadakan pemilihan umum ulang yang boleh jadi memberi makin banyak kursi untuk partai-partai ekstremis, sang raja bertemu para pemimpin partai-partai terbesar untuk membujuk mereka agar membentuk kabinet berbagi kekuasaan. Dipimpin Perdana Menteri Petahana Van Zeeland yang bakal melibatkan Partai Katolik Konservatif dan Partai Sosialis, namun tak melibatkan ekstremis di kedua sisi. Walau Partai Sosialis merasa tidak percaya kepada Van Zeeland, seorang tokoh Partai Katolik, mereka tetap mengutamakan demokrasi daripada kepentingan pribadi dan mendukung koalisi besar. Dinamika serupa terjadi di Finlandia, di mana gerakan Lapua ekstrem kanan muncul di panggung politik pada 1929, mengancam demokrasi yang rapuh di negara itu. Gerakan Lapua ingin menghancurkan komunisme dengan segala cara. Gerakan itu mengancam akan melakukan kekerasan apabila tuntutannya tak dipenuhi dan menyerang politikus arus utama yang dianggap berkolaborasi dengan kaum sosialis. Awalnya, para politikus dari Partai Persatuan Agraria melirik gerakan Lapua karena menganggap sikap anti-komunisnya berguna dalam politik. Mereka memenuhi permintaan gerakan itu untuk membatasi hak politik komunis sambil membiarkan kekerasan oleh kelompok ekstrem kanan. Pada 1930, P.E. Svinhufvud, seorang konservatif yang dianggap para pemimpin Lapua, menjadi Perdana Menteri dan menawarkan dua posisi di kabinet untuk Lapua. Setahun kemudian, Svinhufvud menjadi presiden. Namun gerakan Lapua melanjutkan perilaku ekstremnya. Sesudah komunis dilarang, Lapua mengincar Partai Sosial Demokrat yang lebih moderat. Para preman Lapua menculik 1.000 lebih anggota Partai Sosial Demokrat, termasuk para pemimpin serikat dan anggota parlemen. Gerakan Lapua juga mengadakan aksi jalan kaki 12.000 ke Helsinki, meniru pawai ke Roma.
Dan pada 1932 Lapua mendukung kudeta yang gagal untuk menggantikan pemerintahannya dengan yang lebih patriotis dan tak politis. Namun, selagi gerakan Lapua tumbuh makin radikal, partai-partai konservatif tradisional Finlandia memutus hubungan dengannya. Pada akhir 1930, sebagian besar Partai Persatuan Agraria, Partai Kemajuan yang Liberal, dan sebagian besar Partai Orang Swedia bergabung dengan rival ideologis utama mereka, Partai Sosial Demokrat, dalam front taat hukum untuk membela demokrasi dari ekstremis pelaku kekerasan. Bahkan sang presiden konservatif, Stefan Hofwood, menolak keras dan akhirnya melarang bekas sekutunya. Gerakan Lapua terkunci dan lonjakan fasisme singkat di Finlandia pun berakhir. Keberhasilan menjaga gerbang demokrasi bukan hanya terjadi di kasus-kasus lama dalam sejarah. Di Austria pada 2016, Partai Tengah Kanan Utama atau Partai Rakyat Austria atau OVP efektif menyingkirkan Partai Kebebasan atau FPO radikal kanan dari kabinet kepresidenan. Austria punya sejarah panjang politik ekstrem kanan, dan FPO adalah salah satu partai kanan ekstrem terkuat di Eropa. Sistem politik Austria makin rawan karena dua partai terbesar, Partai Sosial Demokrat atau SPO, dan Partai Rakyat Australia, yang bergantian memegang jabatan presiden sepanjang masa pasca Perang Dunia Kedua, sedang melemah pada tahun 2016. Dominasi keduanya ditantang dua orang baru, mantan ketua Partai Hijau, Alexander van der Bellen, dan pemimpin ekstremis FPO, yakni Norbert Hofer. Yang mengejutkan sebagian besar analis, sesudah putaran pertama pemilu, van der Bellen dan si orang luar sayap kanan Hofer menjadi dua calon yang bertarung di putaran kedua. Sesudah satu kesalahan prosedur pada Oktober 2016, pemilu putaran kedua diadakan pada Desember di titik itu. Beberapa politikus terkemuka, termasuk dari OVP yang konservatif, menyatakan bahwa Hofer dan Partai Kebebasan harus dikalahkan. Hofer telah mendukung kekerasan terhadap imigran, dan banyak yang bertanya apakah kalau Hofer terpilih, partainya akan mendapat keuntungan dengan cara yang melanggar norma lama, yaitu presiden tak terlibat politik. Menghadapi ancaman itu, beberapa pemimpin utama OVP berusaha mengalahkan Hofer dengan mendukung rival ideologis mereka, calon Partai Hijau yang ke kiri-kirian. Van der Bellen, calon presiden OVP, Andreas Kohl mendukung van der Bellen, begitu juga ketua OVP Reinhold Mitterlehner. Menteri Sophie Carnasin dan lusunan wali kota dari OVP di seantero Austria. Di satu surat, mantan ketua partai Erhard Busek menyatakan bahwa dia mendukung van der Bellen bukan dengan semangat memainkan sesudah berpikir cermat, dan bahwa keputusan itu termotivasi sentimen bahwa kami tak ingin diberi selamat oleh Le Pen, Jobbik, Wilder, dan AfD, serta ekstremis lain sesudah pemilihan presiden. Van der Bellen menang dengan selisih hanya 300.000 suara. Tindakan itu butuh keberanian politik cukup besar. Menurut seorang wali kota dari Partai Katolik yang memimpin kota kecil di luar Wina, Stefan Skumutsklager, yang mendukung calon dari Partai Hijau, keputusan itu sampai memecah belah keluarga. Saudara kembarnya, pemimpin partai lain, mendukung Hofer. Seperti dijelaskan Skumutsklager, politik kekuasaan kadang harus dikesampingkan untuk melakukan hal yang benar. Apakah dukungan dari OVP membantu? Ada bukti bahwa dukungan itu benar-benar membantu. Menurut exit poll, 55% penanggap yang mengaku
pendukung OVP berkata memilih Van der Bellen dan 48% pemilih Van der Bellen berkata mereka memilih dia untuk mencegah Hofer menang. Selain itu, perbedaan besar antara kota dan desa yang selalu menandai politik Austria berkurang dramatis dan pada putaran kedua pemilihan presiden Desember 2016 dengan banyaknya negara bagian perdesaan yang secara tradisional konservatif beralih memilih Van der Bellen. Pendeknya, pada 2016, para pemimpin OVP yang bertanggung jawab menolak godaan bersekutu dengan partai ekstremis di sayap ideologisnya sendiri, dan hasilnya adalah kekalahan partai ekstremis itu. Hasil bagus yang didapat FPO pada pemilu legislatif 2017 yang memosisikannya menjadi mitra junior dalam suatu pemerintahan baru sayap kanan. Menunjukkan bahwa dilema yang dihadapi kaum konservatif Austria masih bertahan. Tetap saja, upaya mereka untuk mencegah seorang ekstremis menjadi presiden menjadi contoh berguna cara menjaga gerbang demokrasi pada zaman sekarang. Amerika Serikat sendiri punya catatan menjaga gerbang demokrasi yang mengesankan. Partai Demokrat dan Republik sama-sama pernah menghadapi tokoh-tokoh ekstremis di kubu masing-masing yang sebagiannya mendapat dukungan publik lumayan. Selama berpuluh-puluh tahun, kedua partai berhasil mencegah tokoh-tokoh itu masuk arus utama, tentu saja hingga 2016. Lanjut ke bab 2.